Jadi begini, Abang Dede Vincent, kita harus berani memilah. Kita harus berani memilah, memisahkan mana adat istiadat budaya dan mana ajaran agama. Ya, coba lihat dalam kitab suci, kan memang tidak ada juga dalam kitab suci yang menyatakan demikian ya, bahwa suruh kita seperti itu. Tetapi kita lahir dari tradisi, kita lahir dari nenek moyang. Sebelum kita ada di dunia ini, mereka lebih dulu. Dan tradisi ini budaya daerah itu harus wajib dilestarikan, tapi hal positif. Ya, kita tidak lihat hal negatif. Ya, kalau ada negatif ya kita hindar. Hal positif ya itu. Sama dengan Katolik. Katolik harus menjalankan tradisi suci. Kita tidak bilang tradisi budaya kita itu suci, tidak. Tetapi kalau nenek moyang atau leluhur kita bawa itu anggap baik, ya kita sebagai generasi penerus di dalam kehidupan berbudaya dan beradat istiadat. Ya tidak mau kita menjalankan itu. Tidak mungkin di generasi kita hilang semua itu, tidak mungkin. Jadi tetap itu berjalan, tapi kita melihat bahwa itu bukan merupakan sebuah ajaran, tapi itulah tradisi budaya. Karena Adat apa? Belis saja Bang Nuno ya, adat Belis kita di Maumere. Saya sudah hapuskan Sabar, dalam sabar, keluarga saya. nah, Enggak, sabar. gini loh. Inilah yang dengan sesat pikirnya si Vincent ini. Seolah-olah dengan melakukan ritual itu, kita melakukan penyembahan berhala. Tapi sesungguhnya kan tidak seperti itu kan. Itu artinya Nah, semacam ucap syukur sebenarnya. jadi seperti dia Bang Erik. Jadi begini saya lanjut. Jadi Om Vincent tidak bisa memilah mana ajaran, mana tradisi budaya. Karena apa saya bilang tradisi budaya? Karena budaya di sini dengan budaya di Bejawa udah beda. Budaya di Momere sana, Manggarai sana beda. Budaya di Jawa beda. Jadi kita tidak bisa tradisi budaya itu dibawa dalam sebuah ajaran Katolik. Jadi itu terbawa di dalam tradisi budaya. Jadi kita harus pandai memilah bahwa oh ini budaya, ini tradisi. Kita sebagai generasi penerus, nenek moyang menjalankan seperti ini, ya paling kurang kita menjalankan itu berdasarkan nenek moyang punya ajaran yang positif. Tetapi di dalam gereja kita menjalankan seperti apa? Kita melihat budaya itu seperti apa, begitu. Tapi kita tidak boleh menghindar dari sebuah tradisi, kita tidak boleh menghindar dari sebuah ajaran. Begitu, Abang. Saya rasa dari saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Bang. Tapi saya itu memang dari kecil itu punya prinsip sendiri Bang. Saya mau betul-betul ikuti Alkitab gitu loh. Saya nggak mau campur Pertanyaan, aduk. pertanyaan, pertanyaan sederhana saya, Om Vincent. Kita ini hidup di Kalimantan Timur ya, Iya, dekat dengan adat Dayak dengan Kutai ya, gitu. betul. Om Vincent memang sama sekali tidak hadir kalau ada tetangga orang Dayak melakukan acara-acara adat, Enggak, saya enggak hadir. nggak hadir sama sekali. Enggak sama sekali hadir. Oh begitu ya. Karena orang-orang Dayak, Pak, orang-orang Dayak di tempat saya ya. Kita kembali aja ke kitab suci. Menurut Vincent, Enggak, apakah maksud saya itu sebentar, Om. bukan Kenapa sebuah orang adat Dayak di tempat tradisi? orang Dayak di tempat Om Vincent kenapa? Ya, Dayak di gereja saya itu terbagi dua ya. Ada yang Katolik, ada yang Protestan. Kalau masalah adat budaya itu saya memang nggak pernah saya hadir ikutin. Cuman memang ada kebiasaan kan, ada kebiasaan namanya kepohonan, tahu Bang ya, catatan kaki ya, istilah kepohonan. Lanjut aja dulu, lanjut. Ya, jadi ada kepercayaan dalam tradisi adat Dayak. Kalau kita datang ke rumah mereka, kita harus makan makanan yang disediakan. Kalau kita menolak, itu artinya kepohonan. Kalau kita pulang dalam perjalanan, pasti mengalami sesuatu. Ya, musibah entah dipatok ular, kalau kita lewat sungai digigit buaya, atau kita jatuh dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Nah, saya dulu melayani orang-orang Dayak di daerah Nunukan Pedalaman. Dan memang hati nurani saya dari kecil menolak hal-hal seperti itu. Karena kami orang Maumere juga mempercayai hal itu juga. Nah, bagaimana sikap saya terhadap hal itu? Ketika saya datang ke rumah mereka, kebetulan dari rumah saya sudah makan, kenyang. Disuruh makan, oh enggak, saya sudah kenyang, saya bilang. Nanti kepohonan, dia bilang. Enggak, saya ajarkan kita sebagai orang Kristen tidak boleh mempercayai hal-hal ini. Jadi tugas saya itu saya mengajar, bukan tunduk mengikuti, enggak. Dasar Alkitabnya saya jelaskan. Ya, jadi gitu, saya mengajar mereka Bang. Jadi bukan saya tunduk mengikuti hal-hal yang Oke, sudahlah. Kalau masalah itu sudahlah. saya. Sekarang begini teman-teman. Sekarang saya mau tanya sama Vincent. Vincent saat ini kan sedang melakukan perpuluhan. Apakah perpuluhan itu bukan sebuah adat istiadat bangsa Lewi yang dibawa hingga saat ini yang dilakukan oleh Tidak. Vincent? Bukan adat istiadat bangsa Lewi, perpuluhan. Suku Lewi? Enggak, perpuluhan di dalam gereja kami bukan untuk bukan meneruskan dari suku Lewi, enggak.
Itu meneruskan dari mana? Itu adalah peraturan gereja, kesepakatan bersama dalam Dari mana? gereja. Dari mana perpuluhan itu diambil dari gereja Tidak itu? ada dari mana-mana, tidak ada dari mana. Itu perpuluhan kesepakatan bersama sebagai sumber keuangan dalam gereja kami. Kami sepakat bersama-sama dan Iya, suatu saat makanya kami itu diambil dari kitab dari kitab suci. tidak ada apa? diambil dari kitab di mana-mana. Kami bersepakat bersama-sama bahwa sumber keuangan kita memberikan 10%. Nanti suatu saat kalau kami naikkan 20% ya Apa buat namanya? Apa namanya? Ya oke lah. Dasarnya dari mana itu diambil itu? tidak ada Diambil dasar, dasarnya kesepakatan bersama hasil keputusan rapat. Itu aja. Jangan bulat begitu dong. Ya. Oh, saya jawab kok di Loh, Loh, bilang kan boleh. perpuluhan itu diambil dari mana? Kalau bukan Itu- sebuah adat istiadat dari suku Lewi itu. Perpuluhan itu adalah hasil rapat bersama, keputusan bersama Selamat Untuk- malam, Alfred. sebagai sumber keuangan gereja. Ya, atur sudah. Maksudnya begini loh Om Encen, segala sesuatu praktek dalam gereja itu tentu juga berdasarkan ajaran iman gitu loh. Gitu. Betul. Mungkin maksudnya begitu Om Rik gitu. Jadi bagaimana sesuatu yang dipraktek ke dalam gereja tidak berdasarkan ajaran iman. Lalu apa namanya kalau kayak gitu? Memang hanya sekedar organisasi sehingga hanya sepakat. Tidak semua aturan yang di dalam gereja itu adalah sumbernya dari Alkitab. Tidak semua. Ya, bisa saja itu hasil rapat keputusan bersama. Contoh, hasil rapat keputusan bersama ibadah hari Minggu jam 12 siang. Apakah di Alkitab menentukan ibadahnya harus jam 12 siang? Tidak ada, itu keputusan kesepakatan itu diambil bersama dari aja. mana? Kata perpuluhan itu diambil dari mana? Perpuluhan itu adalah 10% dari hasil penghasilan kita. Ya, diambil Maka dari mana istilah itu? perpuluhan. Istilah itu diambil dari mana? Istilah Dari itu dasar 1945 dari komik Kopingho atau dari mana? ya kan, istilahnya gini, istilahnya kalau kita memberi semua maka istilahnya 100%. Istilah perpuluhan itu diambil dari mana? Itu diambil dari bahasa Indonesia, perpuluhan itu. Bagi 10. Perpuluhan itu artinya Jadi bagi begini 10. ya teman-teman, Pendeta Vincent sebenarnya sudah paham tentang perpuluhan itu. Jadi kalau Bang Vincent mengatakan bahwa saya pindah Protestan karena belajar Alkitab, ternyata apa yang dilakukan Bang Vincent itu yang dikatakan tidak diambil dari Alkitab gitu loh. Jadi kan ini satu kelucuan sebenarnya Bang Vincent ketika Bang Vincent disclaimer atau mengklaim bahwa saya pindah dari Katolik ke Protestan karena membaca isi Alkitab. Tetapi secara fakta bahwa Bang Vincent sudah mengaku tadi perpuluhan tidak diambil dari Alkitab. Jadi di mana yang kita harus percaya kepada Bang Vincent tentang mengatakan saya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu sehingga saya pindah Protestan. Ternyata Bang Vincent, kalau kita bisa ambil kesimpulan bahwa mamon Bang Vincent, uang saja, karena saya juga dari keluarga yang seperti Bang Vincent ya. Artinya ketika mendirikan gereja itu punya dia sendiri, hak milik dia sendiri, mau susah mau kaya urusan dia. Itu susah disebut universal. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Sekarang saya tanya Bang ya, aksi Natal, aksi Paskah di gereja Katolik itu ada ayat Alkitab enggak? kan, beda. begini Bang Vincent. Kan Bang Vincent mengatakan harus isi Alkitab. Harus sesuai Artinya Alkitab. semua peraturan dalam gereja itu tidak selamanya harus ada ayat Alkitab. Bentar. Tradisi kami ambil. Tunggu. Saya sedikit aja. Kan kita Katolik kan mengatakan sesuai tradisi, magisterium dan kitab suci. Kalau Protestan sesuai skriptura. Sekarang Faktanya. gini, saya mau tanya ya. Kita harus pertegas dulu. Kalau kita pertegas dulu bahwa contoh Katolik selalu mengatakan tiga ini, tradisi, kitab suci dan magisterium. Sedangkan Protestan mengatakan skriptura. Yang jadi pertanyaan di mana skriptura ketika Bang Vincent mengatakan perpuluhan tidak sesuai Alkitab. Ternyata melakukan di luar seperti gereja Katolik. Contoh, Natal tidak ada di kitab suci. Merayakan Jumat Agung dan merayakan Paskah tidak ada di Alkitab. Pengakuan imam para rasul tidak ada di Alkitab. Makanya itu Katolik menggambarkan apa itu tradisi, apa itu magisterium gereja, dan apa itu kitab suci. Saling berhubungan. Ternyata Protestan tidak sesuai skriptura juga. Seperti Katolik juga. Tradisi juga. Benar tidak? Iya, saya kan dari awal sudah kasih tahu, saya bilang Protestan tidak menolak tradisi, tetapi tidak mensejajarkan tradisi itu dengan Alkitab seperti di Katolik gitu loh. Faktanya tradisi perpuluhan dijalankan. Iya, Perpuluhan. iya, makanya saya bilang Protestan tidak menolak tradisi.
Kemarin Pak Vincent mengatakan sesuai skriptura, baca kitab suci. Faktanya tidak sesuai skriptura yang dilakukan. Om boleh nambahin dikit bicara dikit. Beda konteks. Bukan beda konteks Pak Vincent. Makanya di sini kita harus konsisten. Kalau sesuai Alkitab adalah, kan Pak Vincent pernah mengatakan Alkitab adalah dasar utama. Tapi Katolik mengatakan kitab suci, tradisi dan magisterium gereja. Kalau Pak Vincent mengatakan pasca ada apa? Karena memang tradisi. Kita melakukan tradisi dan tidak ada perpuluhan. Tapi kalau mau bilang untuk bicara pelayanan, paus saja miskin. Tidak ada. Tapi coba ketua sinode lokal saja lebih kaya dari paus. Bisa kita Jadi gini, saya potong aja ya masalah tradisi. Perpuluhan itu bukan tradisi Lutheran. Gereja-gereja Lutheran reformasi pertama tidak menggunakan itu. Makanya saya bilang itu bukan tradisi. Seandainya tradisi yang diwariskan dari Lutheran, ya mungkin saya bilang tradisi. Karena tidak ada tradisi, makanya saya bilang itu kesepakatan. Jangan. Tidak ada dengan Lutheran. Perpuluhan itu diambil dari mana? begini. Saya sudah jawab berulang kali, jangan dipaksakan. Begini, Supaya Bang saya Vincent. menjawab. Bang Harus Vincent. tegas kamu, Vincent. Gini, jangan kalian paksakan supaya saya menjawab di Maleaki di mana gitu. Begini Bang Vincent, Nggak saya usah sedikit, dipaksa. Bukan itu Bang maksudnya. Vincent, sedikit aja. Gereja Katolik mengkanonkan Alkitab sehingga menjadi tradisi semua orang Katolik melakukan itu sepanjang masa. Itu Iya. tradisi. Alkitab ternyata termasuk Bang Vincent sesuai skriptura bahwa ternyata akan jadi tradisi itu Pak perpuluhan. Iya, silakan lah. Seperti Alkitab ketika Bagi saya dikanonkan. nggak ada masalah. Tunggu Pak Vincent. Kami membayar perpuluhan kok kalian mempermasalahkan. Ada karena begini Pak Vincent. Gini Luther, Aduh. Anda ini sumbang ke gereja Katolik berapa miliar mau permasalahkan 10% Protestan. Begini Bang Aduh. Vincent. Jangan kantong kolektif Anda tiap minggu kosong lewat. Bukan, saya tidak mengatakan Jangan bicara keuangan kalau Kami kalian tidak ada perpuluhan punya itu kontribusi dasarnya dari apa-apa mana? di Katolik kok mau berbicara. dasarnya dari mana? Keuangan Bang di- Vincent, Untuk apa mau tanya dasar-dasar? Memangnya Anda mau buat Enggak apa? begini Bang Vincent, bicara tradisi ini yang saya maksud tekankan. Silakan aja kalau mau tradisi. Tar dulu Memang Bang gue Vincent. pikirin lu. Tar dulu Bang Vincent. Jadi Sabar Om Luther, dia nggak bisa. Kalau dia ngomong halus, saya begininya muter sana muter Iya. sini aja. sedikit aja. Ketika Alkitab dikanonkan, diumumkan Bicara oleh- panjang lebar. dulu Bang Anda Vincent. sudah sumbang berapa miliar untuk gerejamu? Tar Anda dulu, sudah sumbang berapa miliar? emosi. Kan kalau sumbangkan juga bukan untuk paus, tapi kalau sumbangkan untuk Iya. Om, Tuhan. stop aja Om. Om, Luther. stop. Om, Luther, stop. kau jangan panas. macam-macam Luther sama saya sebelum saya ngata-ngatain kau. Saya sedangkan tidak pernah sudah makan mulai perpuluhan emosi. di gereja saya ya. Jangan kau coba-coba mau fitnah. Saya Abang, kasih abang, tahu. Om, di stop Saya aja. tidak Abang Ya. Luther, Abang Luther Kan di saya mute. tanya. Jangan kau main-main sama saya Luther. Saya kasih Jangan tahu kau. emosi. Abang Begini Luther Bang di mute Vincent. dulu. Entar Abang sedikit. Luther di mute dulu. Mana lebih kaya? Abang Luther Mana- di mute dulu biar kondusif. Abang Luther di mute dulu. Jangan kau main-main sama saya Luther. Saya Abang Vincent, udah, nggak ada yang ribut-ribut, nggak udah. Dingin. Stop. Nggak ada yang perlu di. Nggak, sebenarnya saya tidak ada singgung apa-apa sih sebenarnya Bang Vincent aja Udah yang bang, panas. udah. Stop. Jadi gini, ya saya bicara nggak kemana-mana nih. Izin ya Om ya, di stop aja karena nggak ada gunanya. Itu satu. Yang kedua, sejarahnya kenapa sih Protestan itu menolak tradisi ya? Ini saya sedikit bicara sejarah sedikit sejak era Reformasi ya Om. Jadi waktu Andreas Karlstadt ini salah satu temannya dari Martin Luther. Andreas Karlstadt ini menikah dengan salah satu suster yang mereka larikan. Susternya itu 13 orang yang dilarikan oleh Martin Luther dan teman-temannya. Andreas Karlstadt menikah dengan salah satu suster yang mereka melarikan diri itu. Andreas Karlstadt ini tidak setuju dengan Luther, menuduh Luther itu berhala dan menganggap Martin Luther tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Ia juga mengatakan Luther terlalu lemah imannya, tidak konsisten. Lalu Andreas Karlstadt ini memulai peperangan. Dia mulai khotbah menuduh Martin Luther dan gereja Katolik menyembah berhala. Lalu dipicu peperangan di situ. Saya percepat lagi sampai ke eranya, ke kupingnya, lebih tepatnya minta maaf, ke kupingnya Zwingli. Lalu Andreas Karlstadt ini dapat dukungan dari Zwingli.
Karena Zwingli udah kalah debat sama Martin Luther ya. Jadi biar teman-teman juga tahu nih. Ternyata Zwingli dan Martin Luther pernah berdebat. Iya, pernah berdebat karena satu era. Tapi kalau Calvin tidak. Zwingli kalah karena Zwingli tidak terima, merasa sakit hati dengan Martin Luther. Dia menggunakan prinsip regula fide negativa namanya. Apa yang diperintahkan dalam kitab suci, ya, itu boleh. Jika tidak ada, harus dilarang karena tidak sesuai dengan kitab suci. Prinsip ini mereka terapkan. Lalu mereka mulai menghancurkan patung, lilin, kukisan. Ya. Tidak boleh ada tradisi-tradisi, dilarang. Pokoknya itu semua sesat. Hanya Alkitab. Kalau kita mau beribadah pakai lilin, pakai dupa, sesat. Menggunakan lukisan, sesat, bidat. Nah, dengan prinsip ini berkembang juga sampai eranya di Swiss. Lalu di abad 17 secara ekstrim terjadi di gereja sekte Anabaptis dan Puritan. Itu terjadi secara ekstrim di abad 17. Yang semua berbau Katolik sesat di era 17. Terutama oleh sekte-sekte kaum Puritan dan Anabaptis. Bahkan tidak boleh ada salib di rumah. Dari aliran sekte Puritan dan Anabaptis ini. Gitu ya. Nah, teologi ini diciptakan oleh mereka karena kebencian terhadap Luther dan gereja Katolik. Jadi kalau hari ini kita mendengar orang Protestan dengan alasan sola scriptura tidak diperintahkan di Alkitab, tidak ada di Alkitab, tokoh-tokoh inilah penyebabnya. Ini sejarah ya, saya tidak menuduh. Kalau tidak percaya hari ini semua punya Google, buka sendiri. Wis, Rafael penipu ya terserah, buka Google sendiri aja gitu. Jadi saya tidak menuduh siapapun, saya bicara sejarah, mau terima, nggak terima urusan gitu ya. Tapi itu sejarahnya begitu. Mau terima atau tidak terserah. Jadi yang berkata begitu Protestan sampai detik ini, tokoh-tokoh ini yang mengatakan begitu. Tokoh-tokoh ini yang mengeluarkan teologi seperti itu. Yang berdasarkan kebencian terhadap gereja Katolik dan Martin Luther. Terhadap orang-orang yang mendukung Luther. Teman-temannya sesama Romo yang tadinya mendukung Luther. Tapi mereka akhirnya menolak Luther sendiri. Mendirikan sekte-sektenya sendiri. Itu latar belakang, sekali lagi, kenapa orang Protestan ya menolak tradisi. Jadi tradisi tak boleh. Gitu. Nah, bagi kita nih orang Katolik, ada dua tipe. Ada yang namanya apostasi, ada yang namanya bidah atau heresi. Apostasi itu murtad secara penuh, menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara utuh. Artinya dia udah gak menjadi orang Kristen lagi. Maka dia udah gak layak lagi ya. Ada juga yang namanya bidah dan heresi tadi. Dia menolak iman. Tidak secara utuh, tapi tidak lengkap. Bukan bagian dari gereja Katolik. Nah, orang-orang yang keluar dari gereja Katolik ini, jika pada masa kematiannya tidak bertobat dan tidak menerima Allah, maka upahnya adalah maut. Semua orang Katolik yang keluar dari gereja Katolik, tidak kembali pada gereja Katolik, maka dia adalah bidat. Ini menurut ajaran gereja Katolik, mau terima atau tidak terserah, tapi itu kata gereja. Oh, Rafael terlalu lancang. Tidak, itu kata gereja, bukan kata saya gitu. Semua orang Katolik, saya ulangi ya, semua orang Katolik yang keluar dari gereja Katolik, apabila ada yang mendengar dari 137 orang ini, kalian bidat. Layak dikatakan bidat, ya. Dan ketika kalian sampai mati, masih tidak pernah bertobat juga, maka kalian mati dalam keadaan dosa berat. Ya tahu sendiri ya hukumannya kalau mati dalam keadaan dosa berat itu seperti apa. Gitu. Jadi jangan harap kalau kita keluar dari gereja Katolik mengharapkan keselamatan, jangan mimpi. Saya nggak bicara kepada Vincent ya, tapi semua orang Katolik, 135 orang ini. Jadi saya harap mudah-mudahan kita ini 134 orang ini yang orang Katolik, sampai mati pertahankan iman kalian. Jangan sampai kalian mati dalam keadaan dosa berat dan kalian tidak bakalan dapat bagian dari kerajaan Allah. Kalian hanya bisa satu kesempatan, mungkin bentar Om Rafael. Mungkin akan mengharapkan kerahiman Allah, mungkin itu. Om Rafael, sebentar. Saya boleh bertanya ya? Gitu. Iya, tanya aja Om. Iya, saya langsung strike aja ya. Ya. Ini kan sejarah yang sampean bilang ini mirip dengan cerita Om Vincent gitu loh. Gitu. Ya, memang teologinya yang diciptakan itu oleh tokoh-tokoh ini kan tadi saya udah katakan Rafael ini penipu, ya terserah, itu sejarah. Silakan Memang ada itu? searching. Memang ada itu?
Ya memang ada, saya cerita sejarah, bukan saya ngarang Om. Buat apa saya Dari mana ngarang itu ini cerita itu Filipino? sejarah itu Om Rafael? Loh, saya kan dari Protestan, saya tahu, saya belajar kenapa orang Protestan menolak tradisi, kenapa orang Protestan menolak menggunakan patung, kenapa orang Protestan tidak menggunakan, ada juga yang menggunakan salib tapi tidak menggunakan korpus. Saya cari tahu, saya belajar, saya merendahkan hati saya, bertanya, belajar, menerima. Enggak, maksud saya Yang jadi masalah sejarah itu adalah, dituliskan di mana? loh, saya punya buku-bukunya, saya punya bacanya kok. Saya di rumah ada buku-buku. Saya lagi di hotel ini di Bojonegoro ya, nggak bikin saya buka bukunya Om. Oke, ya terima. Saya cuma mau klarifikasi itu aja. Om di situ kalau ada handphone satu lagi coba aja dicek ya di Google. Coba cek. Iya, oke. Bahkan saya udah bikin satu apa namanya kalau dibilang itu ya PDF apa saya bikin apa sih namanya saya kurang begitu ya. Saya udah bikin begitu terus saya kasih ke teman-teman dan sempat dibawa ke YouTube juga oleh DKC ya kan. Saya PowerPoint kasih gitu. ya pokoknya saya buat itu link-linknya sejarahnya gitu ya. Ya bagi buat teman-teman yang mau ya silahkan. Ada beberapa saya udah buat juga saya bagi ke teman-teman. Maka saya bilang ke teman-teman, ayolah, bukan saya sok pintar bukan. Maksudnya nggak ada yang pintar, nggak ada yang bodoh. Tapi mari kita pelajari. Semua itu ada penyebabnya, ada latar belakangnya gitu ya. Dan itu yang membuat saya tertarik. Saya selalu mencari latar belakang gitu. Jadi saya mengajak teman-teman yang lain, ayo kita cari dari latar belakang. Kenapa orang seperti ini? Pasti ada latar belakang. Kenapa ini ajarannya begini? Pasti ada latar belakangnya. Nah latar belakang ini yang menurut saya harus kita cari tahu gitu. Karena nggak mungkin tiba-tiba ada tanpa latar belakang gitu ya ajaran-ajaran ini semua gitu. Jadi ya kita nggak usah heran Om gitu. Misalnya saya tambahkan satu lagi ya mungkin nggak ada hubungannya dengan kita diskus ya. Misalnya gini, kenapa sih orang Protestan itu eh apa namanya mereka itu tidak terima gitu ya misalnya tradisi-tradisi yang lain gitu. Terus maunya pakai dua sakramen. Ya kan kita tahu saya juga udah pernah bilang kan itu ajaran-ajaran dari para bidat dikutip lagi misalnya gitu. Nah latar belakang ini yang harus kita pahami Om gitu. Jadi ternyata ikonoklas itu terjadi 2 kali Om. 787 dan abad pertengahan. Abad pertengahan ini terjadi 2 kali gelombangnya sebenarnya. Kalau kita lihat sejarah gitu. Nah latar belakang ini yang membuat mereka itu ya berpikir seperti ini gitu ya. Misalnya Reich gitu ya. Saya kurang bisa begitu bacanya karena namanya nama dari Jerman ya. Kurang lebih begitulah bacanya. Nah, dia punya teologi mengatakan kita harus menyembah Allah dengan cara bernyanyi. Lalu dia mengutip kitab yang apa namanya itu di Perjanjian Lama di mana Daud menari sambil menerima tabut gitu ya. Dia menari-nari gitu. Nah, salah satu ayat favorit kan itu dikutip dia gitu. Dan itu diajarkan gitu. Dan begitu diajarkan sampai sekarang orang Protestan kita jangan heran kalau mereka tuh memuji menari. Ada yang nangis-nangis. Yang lagunya begini, ku kan menari, ku Ya, kan terserah lah. menari. Pokoknya lagunya Itu. gimana gitu ya, terserah lah. Pokoknya jadi bagi mereka menyembah itu ya bernyanyi gitu ya, menyembah itu bernyanyi gitu. Ya teologi siapa? Ya itu orang ini gitu. Jadi Protestan sekarang itu semua mengikuti bukan ajaran para rasul. Itu omong kosong. Kalau makanya saya selalu bilang, ketika saya kemarin saya debat juga sama teologi Christian Book, buktikan kepada saya satu aja ajaran dari Kristen Protestan yang belum pernah dibidatkan. Hari ini juga saya keluar dari gereja Katolik, saya kembali ke Protestan. Satu saja. Orang Advent percaya jiwa yang mati itu tertidur. Itu bukan ajaran dari orang ajaran baru, Om. Tahu nggak kalau ternyata di abad 4 ada orang yang namanya Arnobius, ya penyembah berhala mengatakan jiwa orang mati itu tertidur. Nanti pas akhir zaman baru dibangkitkan. Itu bukan ajaran baru, Om. Jadi semua ajaran Protestan sudah pernah dibidatkan. Semua kita nggak bisa kompromi dalam hal ini. Dan saya berani menjamin itu. Siapapun yang mengatakan tidak, buktikan kepada saya. Dan saya keluar dari gereja Katolik hari ini juga. Jadi semua yang diajarkan itu semua ajaran sesat. Semua tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh yang sudah dibidatkan oleh gereja dan dikutip kembali. Tidak ada yang baru gitu. Jadi kita jangan heran kalau bagi mereka menyembah, memuji, menyanyi itu berarti menyembah gitu ya. Nah, kalau kita menundukkan kepala berarti dianggap itu menyembah. Nah, kalau kita pikir-pikir dengan logika, kalau kita ini kan orang ini ya, orang bodoh ya. Tapi kalau kita berusaha menggunakan akal pikiran kita, kenapa yang bernyanyi lu anggap menyembah, yang menundukkan kepala lu anggap menyembah. Jadi yang menyembah itu memuji itu yang mana sebenarnya? Menundukkan kepala atau bernyanyi? Atau kedua-duanya dianggap menyembah. Kenapa ketika kita mengatakan kita memegang Bunda Maria kakinya misalnya, atau kita berkata meletakkan tangan kita, Bunda Maria doakan saya, oh kamu menyembah patung gitu. Tapi bagi mereka menyembah itu bukan seperti itu, tapi bernyanyi. Lah tapi kenapa orang yang bernyanyi dianggap menyembah, orang seperti itu juga dianggap menyembah. Jadi seperti apa sebenarnya menyembah itu? Apakah bernyanyi atau seperti itu?
Nah, kalau orang yang otaknya encer ya, orang-orang Protestan ini, seharusnya dia akan berpikir. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya orang Protestan ini punya akal sehat yang benar dan baik, betul-betul memiliki otak yang akal pikir yang baik, dia akan berpikir kembali, kenapa Alkitab saya 66? Kenapa yang lain tidak? Apakah Alkitab saya kanon? Bukan malah menuduh kenapa Alkitab saya kurang. Tapi di sana banyak, oh berarti mereka menambahkan. Bukan menuduh, tapi bertanya. Daripada kita sibuk mengatakan, oh kamu menambah Alkitab, kenapa kamu tidak balik dulu kepada dirimu sendiri, kenapa Alkitab saya 66? Lalu berapa sebetulnya kitab yang dikanon? Nah, dengan logika seperti ini, dengan kalau mereka mau berpikir seperti ini, merendahkan hati dan berpikir mencari, ya juga ya kenapa Alkitab gua 66 ya? Kenapa Ortodok 76, Katolik 73, Ethiopia 81? Ini yang kanon yang mana nih sebetulnya? Siapa yang menambahkan? Apakah Alkitab itu sebetulnya berapa? Orang yang mau mencari, dia akan berpikir dan mencari kembali. Oh iya ternyata yang kanon 73 ya. Oh, yang 76 itu ditambahkan karena alasannya ini. Oh, Ethiopia 81 karena begini. Oh, ternyata yang Dan- kanon 73 misalnya. Nah, Dan daripada itu- kita dan itu ada lebih jawabannya. bagus kita berpikir gitu. Semua ada jawaban. Tidak ada pertanyaan yang tidak ada jawaban. Kecuali misalnya Om tanya, di mana adanya surga? Ya, saya nggak bisa tahu. Tapi kalau kita bertanya tentang hal-hal seperti ini, semua ada jawabannya, Om. Dan semua ada sebabnya. Ada latar belakangnya. Seperti kemarin saya berdebat sama Yudas ya, Yudas of Rome di rumahnya penyair. Saya bilang sama dia, kalau kamu mengatakan konsili Trente mewajibkan perpuluhan, saya akan jawab. Ada juga konsili-konsili yang lain, saya kasih tahu sama kamu. Saya bilang. Tapi saya akan jawab, cuma saya minta satu. Ketika saya jawab pertanyaan kamu ini semua, apakah kamu mau berjanji untuk tidak mempertanyakan hal yang sama lagi di room-room Katolik yang lain? Dia tidak mau. Artinya, semua yang dia lakukan bukan untuk ingin tahu atau mencari jawaban, tetapi ingin berpolemik. Makanya Om, saya tidak pernah mau berdebat dengan orang yang berpolemik. Bukan saya anti debat, bukan saya relativisme, bukan. Gitu loh Om. Tetapi saya akan menjawab. Apapun orang tanya, saya jawab. Tapi kasih satu, kamu kan bertanya, saya jawab, saya bilang sama Yudas of Rome. Tapi kamu berjanji, saya rekam ya, saya bilang. Tanya Om Damai, ada di situ. Saya akan Halo, Om Rafael. Suaranya hilang, Om Rafael. Om Rafael. Halo. Halo. melakukan hal yang sama lagi di room-room yang lain. Dia nggak mau. Artinya apa? Hanya berpolemik Om, gitu loh. Nggak mau berpolemik gitu. Mereka sama sekali bukan mau tahu, tapi memang ingin berpolemik gitu. Sama halnya ketika kita diskusi nih dengan orang Calvin gitu ya. Mereka memegang tulip ya Om. Nah sekarang saya tanya, kamu tahu nggak latar belakang tulip itu dari mana? Kenapa itu bisa ada teologi tulip? Ya dari Calvin begini-begini. Sebelum itu tulip ada, kamu tahu nggak bagaimana Calvin? Saya bilang tidak tahu. Oke, sekarang kamu buka Google ya. Kamu cari, saya bilang, yang namanya Yakobus Arminius. Yakobus Arminius adalah murid dari Calvin yang tidak setuju dengan teologi Calvin seolah-olah manusia itu seperti robot. Maka murid-murid Calvin dan para teolognya mereka itu bertentangan yang dimenangkan oleh Yakobus Arminius. Dan akhirnya mereka terpaksa mengeluarkan teologi tulip itu tadi untuk menentang golongan atau murid-murid dari Yakobus Arminius yang disebut tadi Arminian. Inilah latar belakang tulip. Sebelumnya ada tulip, tidak pernah ada gitu loh. Nah, jadi semua ada latar belakangnya. Kenapa misalnya orang reform menggunakan itu seolah-olah kami yang paling reform. Makanya kita jangan heran kalau ada reform yang justru menolak Calvin. Kenapa? Yakobus Arminius dan para teolognya juga orang-orang reform juga gitu. Yang tidak setuju dengan reform. Nah, maka tadi saya katakan pasti ada latar belakangnya nih. Kenapa reform itu bisa pecah? Gitu ya. Nah, semua ada latar belakangnya Om lagi-lagi gitu. Jadi kita sekali lagi nggak perlu heran kalau Protestan itu beda-beda pemahamannya seperti ini, pasti ada latar belakangnya gitu. Wah, jadi saya panjang banget ini ngomongnya. Nggak apa-apa. Memang ini gunanya kita punya kita room ini. Nggak apa-apa, Om Rafael. Teruskan. Ya, silakan. Ya, udahlah, nggak enak. Lanjut. Nggak apa-apa, Atau Abang lanjut. Ini pengetahuan juga untuk kami. Gitu. Bentar. Silakan Om Rafael. Dengan senang hati iya. kami mendengar. Mau jadi lebar kemana-mana ya, udah saya rasa udah cukup ya. Silakan. Jadi Serius. Itu Om Rafael, jadi penting sekali, penting bagi yang awam juga seperti saya juga masih awam, jadi bisa memahami betul.
Om Vincent pun ini dia ini sedang mencari juga loh penjelasan-penjelasan tuh karena banyak dia tidak tahu juga. Pernah kita kan ngomong pernah gitu Om Vincent toh. Jadi perlu juga tahu-tahu yang kayak gini. Silakan. Ya apalagi ya Om ya? Bahas apa lagi kita? Ya, ya yang latar belakang itu yang penting tuh lah, yang latar belakang tadi itu ya kan. Itu. Misalnya teologi apa? Misal Maria, misalnya seperti itu gitu kan. Reform tadi itu loh, sambung. Yang reform itulah, itu yang paling anu juga. Yang reform, yang reform teologi Philip ya itu tadi Om. Gitu. Jadi awal mulanya memang cuma setuju semua gitu ya. Nah lalu pada 1618 ya tepatnya itu mereka mengatasnamakan Arminian atau pengikut-pengikutnya Yakobus Arminius tadi lah. Mereka mengeluarkan teologi yang bertentangan dengan Calvin gitu. Jadi teologi ini digunakan oleh orang reform, bahkan 99,9% Protestan menggunakan teologi dia. Jadi sudah tidak menggunakan Westminster lagi itu sebetulnya. Nah, namun dari pengikut-pengikutnya Calvin yang setia tetap pro ke Calvin gitu ya, sehingga mereka mengeluarkan juga teologi yang namanya tadi. Ada yang pro, ada yang tidak. Jadi kita tidak usah heran memang kalau kita melihat reform itu terpecah-pecah gitu ya. Karena dari awalnya memang ketika Calvin sudah nggak ada nih, ini muridnya udah pecah semua gitu. Pertama 2, terus pecah lagi 3, pecah lagi 4 gitu ya. Seterusnya sampai sekarang jadi banyak gitu. Yaitu tentang reform ya Om ya, misalnya gitu. Nah, terus apa lagi? Ya, saya mau dengar cerita ulang tadi tentang Luther. Luther itu dia mendirikan Protestan atau gereja Luther sih? Mungkin itu tadi Om Rafael. Gimana itu cerita itu? Kalau Luther nggak pernah mendirikan gereja, sama sekali nggak pernah Om. Ya Jadi silakan. yang mendirikan gereja itu ya makanya disebut Lutheran, itu artinya orang-orang yang pro ke Luther gitu. Luther sendiri sama sekali nggak pernah mendirikan gereja. Coba lihat sejarah. Apakah Luther mendirikan gereja? Tidak. Tapi murid-muridnya yang mendirikan Luther ya. Yang mendirikan gereja gitu. Misalnya Matthias Flavius gitu ya. Yang dia lahir di Albonia gitu kan. Nah, dia mendirikan gerejanya sendiri. Dan dia mengatakan dosa asal tuh ya substansinya manusia itu sendiri yang merampas kehendak bebas ya kan. Jadi mirip-mirip nih gitu kan. Ada lagi yang namanya John Agricola gitu misalnya kan. Dia punya teologinya sendiri, sektenya sendiri. Ada juga yang namanya murid Luther, teman-temannya Luther yang bernama Andrew Osiander misalnya. Dia mendirikan sektenya lagi, gitu kan. Ada lagi yang namanya John Brentius, Kaspar, Martin Kemi. Jadi murid-muridnya inilah yang mendirikan sekte-sekte yang lain gitu. Dan orang-orang yang pro kepada Luther mengatasnamakan setuju dengan teologinya Luther, mereka menganggap apa yang dipahami Luther harus dilanjutkan gitu. Makanya mereka mendirikan gereja yang namanya Lutheran, gerakan tadi sebetulnya. Coba, nggak pernah ada bukti kalau Luther tuh mendirikan gereja Om. Tidak pernah ada bukti. Jadi Protestan bukan Luther yang mendirikan gitu. Nah, terus kenapa bisa ada Protestan? Nah, Protestan itu tadi saya bicara tentang Andrew Karlstadt ya. Nah, tapi saya percepat ya Om ya supaya nggak terlalu panjang. Nah, Andrew Karlstadt ini kan tadi kan memicu peperangan. Sampai akhirnya gereja itu mengambil sikap di mana ada peperangan, jadinya ya mau nggak mau harus dilawan gitu ya, karena ada banyak memakan korban termasuk biarawati di beberapa negara diperkaos ya, Romo-romo dibantai gitu ya, sampai akhirnya Zwingli mati kalau nggak salah di peristiwa Keppel ya, di situ dia mati gitu kan. Nah karena sudah tidak terkontrol lagi, maka dikumpulkanlah yang disebut peristiwa Deispeyer tadi. Nah peristiwa Deispeyer ini ingin mendamaikan sebenarnya gitu ya, karena sudah nggak kondusif. Jadi semua sekte ini saling mengklaim, saling membenarkan, saling serang. Termasuk juga ada yang namanya, Om pernah dengar mungkin perang tani gitu ya. Jadi udah nggak terkontrol ini gitu. Sudah nggak terkontrol. Di mana mereka juga menuduh kalau gereja itu sudah korupsi uang perpuluhan. Nah ini juga latar belakang dari Konsili Trente yang menegaskan, makanya ada kata perpuluhan di situ, karena mereka menggunakan kata perpuluhan dulu ketika saya Protestan, saya menggunakan hal yang sama yang Yudas lakukan, dan
orang-orang di luar Katolik lakukan. Saya menuduh, oh buktinya di Konsili Trente ada nih kata perpuluhan. Berarti kalian udah menetapkan perpuluhan. Nah, setelah saya mempelajari latar belakangnya, akhirnya saya malu sendiri. Ternyata latar belakangnya kenapa di situ ada tulisannya kata perpuluhan. Nah, di situ para pemberontak ini ya menggunakan kata perpuluhan dan mereka sudah menerapkan perpuluhan itu gitu. Jadi kata perpuluhan itu mereka sendiri sebenarnya yang menggunakan gitu. Jadi mereka menuduh gereja Katolik ya menggunakan kata perpuluhan itu. Makanya gereja menggunakan kata yang sama gitu. Itu satu. Nah, latar belakang kedua, memang gereja juga mengakui bahwasannya memang ada romo-romo yang nakal juga yang tidak disetor misalnya ke keuskupan gitu ya. Mereka ambil gitu. Nah, ketahuan sama romo yang lain. Nah, makanya di situ di Konsili Trente di bab-bab itu kan di pasal-pasal itu ada tertulis gitu ya. Yang kata kanonnya dan kepada romo-romo yang berhak menerima di situ ada di situ. Kalau kita baca secara teliti ya di bawahnya gitu. Nah, saya baca, oh iya ternyata ada ya kata-kata ini. Nah, di situ kita harus pahami, makanya latar belakangnya. Yang tadinya saya mau jelaskan ke Yudas, cuman karena dia tidak mau terima persyaratan saya, akhirnya saya nggak perlu jelaskan. Oke, saya lanjut lagi Om ya. Kenapa itu misalnya ada Protestan di situ ya. Nah, ketika dalam peristiwa DSPR itu ingin mendamaikan, lalu tidak ada kesepakatan sama sekali, baik Martin Luther, Zwingli, dan yang sekte-sekte lainnya itu memberontak, tetap tidak mau terima apapun yang dikatakan. Nah, karena mereka memprotes dan karena ketidakterimaan mereka, mereka sempat memprotes. Nah, makanya ada kata protes itu melekat kepada mereka. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang memprotes pendamaian tadi. Orang-orang yang tidak mau terima untuk didamaikan. Orang-orang yang tidak terima dengan teologinya Martin Luther dan teman-teman yang lain. Jadi mereka ini saling memprotes satu sama lain sebenarnya. Makanya kata protes itu melekat kepada mereka gitu. Makanya mereka dikatakan kami adalah orang Kristen yang memprotes. Memprotes bukan kepada gereja Katolik sebenarnya. Memprotes terhadap mereka-mereka sendiri gitu loh. Memprotes terhadap peristiwa yang DSPR tadi yang ingin mendamaikan sebenarnya. Karena apa? Karena mereka menganggap tidak sesuai dengan teologinya kami gitu. Maka kami harus memprotes ini gitu. Kenapa kami itu disiksa sama Lutheran? Kenapa kami disiksa sama Calvin gitu ya? Dibantai gitu kan. Misal kaum Severus gitu kan Om, yang tidak setuju dengan teologinya Calvin kan dibantai sama Calvin itu kan. Bukan cuma dia, tapi keluarganya juga dibunuh sama Calvin. Bayangkan segitu kejamnya Calvin. Dan mereka memprotes gitu. Nah itu makanya ada melekat kata protes pada mereka. Gitu. Makanya kalau orang Protestan bilang kami ini Calvin, kami ini begini, kami Luther. Nggak pernah ada Luther mendirikan gereja Protestan kok. Gitu. Nggak pernah ada dalam sejarah kalau Luther mendirikan gereja Protestan. Tidak pernah ada, saya jamin itu. Itu semua omong kosong gitu. Ya gitu Om, lanjut teman-teman. Ya, oke. Terima kasih Om Rafael. Itu. Ya silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau mendalami, menambah, silakan. Om Genta, selamat datang kembali. Silakan Om. Ya, dilanjut aja Om. Siap. Om Vincent, Om Van Dam, silakan. Om Meloredo, Om Rick. Ya, pertama saya terima kasih sekali Abang Rafael yang telah mendalami pengalaman pengetahuan tentang ajaran baik itu Kristen maupun Katolik. Tapi baru sejujurnya saya baru tahu malam ini bahwa agama Kristen Protestan itu sebenarnya bukan protes ke Katolik, ternyata protes di dalam kubunya mereka sendiri antara si Luther dan Calvin. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu Bang, di tahun keberapa? Di tahun keberapa, abad keberapa itu agama Kristen Protestan itu diakui gitu loh secara mendunia gitu. Terima kasih. Nah kalau tahun persisnya saya minta maaf tidak tahu Om. Karena gini, di tahun 1700-an ya, akhir itu sudah ada sekitar 200 denominasi gitu. Itu di akhir tahun 17-an ya Om. 200-an waktu itu. Di abad 17. Jadi tahun berapa sih sebenarnya persisnya kalau mereka tuh melekat Protestan? Ya kalau kita melihat dari sisi sejarah tadi, seharusnya dalam peristiwa DSPR itu tadi gitu ya. Seharusnya gitu loh maksudnya. Namun sebenarnya apakah betul berarti pas tahun itu? Ya pastinya ya tidak. Cara tentang latar belakang kata protes gitu Om. Silakan teman-teman.
Ya, coba Om Vincent dulu lah. Kita mendengar Ya, Om Vincent punya baik. ya. Ya, saya tanggapi dulu ya Bang Rafael ini. Ada beberapa yang saya tulis di sini memang untuk pribadi saya, untuk menjangkau orang-orang Katolik di sini juga menjadi rahasia saya. Tapi saya ingin menanggapi Bang Rafael ini mengatakan orang yang keluar dari Katolik pasti masuk neraka. Wah, hebat betul ini Bang Rafael ini. Saya senang sekali, tapi sangat disayangkan sekali ya pernyataan Bang Rafael ini. Tidak sama sekali menggoyahkan iman saya, mengkhawatirkan keselamatan saya. Saya tidak pernah khawatir kok keselamatan saya. Saya percaya dan sangat yakin saya ditebus oleh darah Yesus di kayu salib. Saya mati masuk surga. Tidak ada satupun manusia atau satu setan pun yang bisa mengatakan saya ini masuk ke neraka karena keluar dari Katolik. Saya tidak percaya itu sama sekali. Itu yang pertama, saya tolak pernyataan semuanya itu dalam nama Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah penyembahan. Apakah orang Protestan tidak mengerti arti penyembahan? Tentunya kami mengerti arti penyembahan itu apa. Dari akar kata Ibrani kami mempelajari semuanya itu. Jadi bukan berarti kami tidak tahu apa-apa Bang Rafael. Orang Protestan bukanlah orang sebodoh yang Anda pikirkan. Itu masalah-masalah yang lain saya tidak mau komentar lah. Itu menjadi rahasia saya supaya saya bisa jangkau orang Katolik di sini. Itu aja. Silakan Om Rafael, pertanggungjawabkan pernyataanmu. Ya, yang pertama saya nggak bilang bodoh ya, tapi kurang cerdas. Tapi tidak menggunakan akal sehat. Ketika orang mulai menggunakan akal sehat, maka itu semua akan luntur. Karena terkadang orang tidak mau bertanya, menganggap tahu terhadap segala hal. Sementara orang yang cerdas itu mempertanyakan segala hal yang kira-kira dia tahu, padahal tidak tahu. Definisi orang yang kritik atau memiliki jiwa-jiwa yang kritis ya, terhadap segala sesuatu. Dia harus berani mempertanyakan segala hal yang dia kira dia tahu. Bukan menerima apa yang diajarkan, tapi mengkritisi kembali apa yang sudah diajarkan. Misalnya begini, tadi saya katakan, orang Katolik yang keluar dari gereja Katolik dianggap bidah. Bukan kata saya, tapi kata gereja, itu yang tadi saya katakan. Lalu saya bilang, apakah orang bid'ah itu mati masuk neraka? Memang tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Kalau poin ini yang tadi saya tidak katakan, dia akan diampuni Allah kalau ia bertobat. Tapi jika dia tidak bertobat, menolak secara sadar dan penuh, secara utuh imannya terhadap gereja Katolik, maka ia mati terhadap tadi kita semua tahu di sini konsekuensinya. Bukan kata saya, tapi kata gereja. Tadi juga saya katakan kita harus memiliki pikiran yang kritis. Semua orang Protestan, tadi saya katakan, selalu menuduh orang Katolik menambahkan Alkitab. Padahal dia sendiri juga tahu. Bahkan pada era Martin Luther pun, Alkitabnya Martin Luther pun ada 7 kitab itu. Iya kan? Namun, tidak ada lagi. Sejak kapan? 1825. Apakah ini informasi baru? Tidak. Ini informasi lama. Semua orang Protestan tahu. Dan ini ada Google gitu ya. Kita bisa searching di Google, kapan sih Alkitab 66 ini di kanon dan mulai diproduksi tahun berapa gitu ya. Kita bisa searching di Google. Masalahnya tidak mau tahu. Nah, ini yang jadi masalah gitu ya. Mungkin gitu dulu ya, Om. Oke. Silakan Om Rick, Om Meloredo, Om Luther, silakan Om Nuno, Om Genta, silakan Om Fidelis, Om Vandem. Yuk. Kembali saya bantah kata-kata si Vincent ini. Tadi dia mengatakan bahwa dia tidak akan terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh Om Rafael, bahwa dia akan masuk surga. Sedangkan dia sendiri tadi meragukan. Karena apa? Karena menurut Protestan, orang kudus itu adalah orang yang masih hidup. Setelah dia meninggal, dia sudah cemar. Kan makanya dia tidak mau tanggapi. Artinya kan ini kontradiksi dengan kata-kata Vincent yang barusan tadi kan. Bagaimana mungkin bisa masuk surga kalau dia cemar? Karena menurut ini paparan dari Vincent, orang-orang kudus, orang-orang Protestan itu adalah orang-orang kudus, dan orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang masih hidup.
yang sudah mati ya otomatis menjadi cemar. Bagaimana itu Vincent? Ya, jadi begini Bang Rik ya, masalahnya. Saya tidak mengatakan orang mati itu cemar, enggak. Saya menjelaskan Kan cemar. Karena apa? Karena definisi orang kudus menurut Vincent adalah orang-orang Protestan yang masih hidup. Berbeda dengan orang Katolik kan? iya, oke. Jadi orang Katolik itu apakah hidupnya cemar, matinya kudus? Kan tidak mungkin juga. Jadi begini loh Bang, maksud saya itu pernyataan-pernyataan, konsili-konsili segala macam lah. Menyatakan orang Katolik kalau keluar dari Katolik masuk neraka. Tidak ada itu. Ya, saya tidak percaya karena orang keluar dari gereja Katolik hukumannya ke neraka. Kecuali dia menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau tetap berada di Katolik tapi tetap melakukan kejahatan, dosa-dosa, ya masuk neraka dia. Ya, tapi kalau dia keluar dari Katolik, hidupnya baik, tetap percaya Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan, masuk surga. Nah, itu masalah penyembahannya. Penyembahan itu ada beberapa arti kata penyembahan dari akar kata Ibrani. Yang pertama itu berbicara tentang ibadah atau abodah. Itu adalah melakukan penghormatan kepada Tuhan dengan cara sujud, ya, dengan cara berlutut dan lain sebagainya. Tapi ada juga penyembahan itu namanya barak. Itu artinya melayani Tuhan dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita apapun yang kita lakukan, ya, dalam hidup kita ini kita sedang beribadah atau sedang menyembah Tuhan. Nah, untuk memuliakan nama Tuhan. Ada juga namanya yada, mengangkat tangan, memuji, menyanyi, memberikan penghormatan dan ucapan terima kasih syukur. Itu juga masuk dalam akar kata Ibrani dalam penyembahan. Jadi jangan berpikir atau mempersempit arti kata penyembahan itu. Harus ada imam, altar, harus ada korban, itulah penyembahan. Makanya ketika kita mempersempit arti kata penyembahan itu, ya seperti saya dulu masih di Katolik, saya pikir Tuhan itu hadir hanya dalam gereja waktu Ekaristi. Ketika saya keluar dari gereja, ya saya pikir nggak ada Tuhan. Saya hidup semau-maunya, mabuk, menyembah berhala, judi, ya macam-macam saya lakukan. Tapi minggu pagi saya sopan lebih dari malaikat. Keluar dari gereja saya jahat lebih dari setan, karena saya pikir Tuhan hanya hadir dalam gereja. Karena diartikan penyembahan secara sempit. Gitu loh Ya, Bang. itu kan menurut Baik. Gini. Itu pemahaman itu karena kamu apa, Om Vincent ya? Itu karena kamu tidak paham beribadah, Saya tidak salah paham sebentar tentang Om anu, JK. Saya atau mohon izin gimana? turun ya, Om JK ya. Ini saya kayaknya ngedabrus terus dari tadi ini. Saya izin turun ya. Ini terima kasih teman-teman Salvi. Yuk. Ya, itu maksud saya Om Vincent. Itu. Pertanyaannya sekarang, Artinya pemahaman seperti itu karena memang Om Vincent itu tidak paham, atau karena memang Om Vincent itu diajarkan seperti itu. Jadi gini Om, ini ya, pohon itu kalau tumbuh di tanah yang sedikit, maka akarnya akan sedikit. Jika akarnya sedikit, pohon tersebut akan mudah tumbang. Ya. Ibadah itu berasal dari kata bahasa Arab. Artinya ibadatun, itu bahasa Arab. Ada perbedaan ibadat dan liturgi. Keseluruhan di gereja Katolik itu adalah bagian dari liturgi. Keseluruhan. Liturgi ibarat payung besar yang memayungi. Ya. Kalau ibadah, kita harus bedakan. Nah, ini yang Protestan nggak ngerti sebenarnya. Makanya Protestan selalu bilang kami ibadah. Lagi-lagi kami ibadah, dikit-dikit kami ibadah. Mereka nggak tahu ibadah itu apa sih sebetulnya gitu. Padahal ibadah itu berasal dari bahasa Arab. Ibadatun. Nggak percaya? Cek aja Google. Apakah Rafael penipu? Tidak. Cek Google aja. Cek. Betul nggak? Ayo. Apa ibadatun itu? Apa itu ibadah? Kalau Apa itu liturgi? ilmumu hanya Google, ya modelmu seperti ini. Karena ilmumu Nah, langsung Google, kan nggak terima kan? nggak ngerti Saya suruh kamu apa-apa. cek Google. Kamu Ya. cek Google aja. Sedikit Google. Saya benar sekarang atau gini tidak? pertanyaannya.
Saya belum selesai Google. ngomong. Ilmumu hanya Google kok. Tapi kamu Level dipotong nggak Google ya terima. nggak perlu lah Mulai bahas. kan, mulai kan. Kalau kamu Kalau salah, levelmu hanya mulai. Google nggak perlu bahas dengan saya. Mulai. Sekarang gini pertanyaannya, dari apa yang Anda jelaskan tadi dengan berbagai macam itu, ada apa-apa itu yang katanya bahasa Ibrani. Coba tunjukkan kepada saya apa yang sudah dilakukan di gereja Protestan menurut apa yang sudah Anda jelaskan tadi. Ya semua sudah dilakukan, Bang. Contohnya doa penyembahan seperti apa? Contoh konkretnya apa? Doa penyembahan itu seperti apa? Ya kita menyembah Tuhan. Nah iya, contohnya bagaimana? Menyembah Ya, Tuhan itu berlutut. bagaimana kan gitu? Berlutut, bersujud, menyembah Tuhan, menaikkan mazmur, itu kan macam-macam contoh itu. Apakah itu doa? Ya tentunya lah doa itu. Apakah itu doa penyembahan? Ya jangan disamakan Angelus di Katolik, Pak. Beda. Bukan. Ini harus dijawab dengan jelas ini. Apakah itu doa penyembahan? Itu. Iya, bagi kami doa penyembahan itu. Doa penyembahan. Iya, Nah, sekarang saya tanya, di Protestan itu mengenal berapa doa? banyak Bang doanya. Berapa? Ya doa syafaat, doa penyembahan, doa peperangan rohani, doa pelepasan, macam-macam lah. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu, Bang. Banyak. Emang ada doa pelepasan itu? Kalau saya sebut pasti ada lah, nggak mungkin saya Oh mau ya. sebut, Bang. Pertanyaan berikutnya ini. Ketika Anda menyebut doa syafaat, apa itu doa syafaat itu? Ya berdoa syafaat itu artinya, Bang, kita sedang mendoakan orang lain kepada Allah. Kita membawa doa syafaat itu, artinya kita berdiri. Arti daripada doa syafaat itu apa gitu loh. Ya Ini mendoakan. supaya yang di bawah ini jelas gitu loh. Apa itu doa syafaat itu? Ya, doa syafaat itu kita mendoakan orang lain tentang keselamatan bangsa, negara, dan lain sebagainya kepada Tuhan. Wong kamu ditanya doa syafaat aja nggak ngerti gitu. Kan gitu. Oh, saya sudah jawab. Anda bilang lah, saya ya tidak. apa? Ya apa? Anda bertanya, yang tapi- dimaksud doa syafaat itu sendiri itu apa? Definisinya Saya itu sudah apa? jawab. Kan gitu. Saya bilang doa syafaat itu artinya kita berdoa untuk orang lain, bangsa, negara, gereja, dan lain sebagainya kepada Tuhan. Gitu loh syafaat itu. Itu ajaran siapa itu? Ajaranmu apa ajarannya gereja? Ya, tentunya ajaran gereja lah. Gereja siapa? Tentunya Ini bukan harus jelas gereja loh ini. Katolik. Tentunya Ini harus bukan jelas dari loh gereja ini. Katolik. Tentunya bukan dari gereja Katolik. Kata siapa? Anda tahu itu kan dari gereja Katolik, benar? Saya pastikan itu. Jangan sedikit-sedikit Katolik, kayak Katolik Tuhan aja. Duh. Saya yakin Pak, bukan hanya masalahnya gini loh. Ketika Anda tadi mengatakan bahwa bahwasanya Protestan itu sudah terputus daripada Katolik, maka seluruh peribadatan Anda itu tidak sah gitu loh. Itu kan menurut versi Katolik. Nah, sekarang menurut pengajaran di gereja Anda bagaimana? Ketika kita tanya doa syafaat itu apa, Anda sendiri nggak bisa jawab. Sudah saya jawab. Mungkin lah ya, mungkin ini. Ketika saya tanya iman itu apa, mungkin Anda juga nggak bisa jawab. Percuma Genta, kamu ini masih merokok, judi, pemabuk, mati neraka Bang. Nggak usah banyak bahas agama. Iya benar, karena gereja itu bukan Neraka tempatmu, jangan bukan punya orang bangga-banggakan kudus. Katolik kalau hidup nggak beres. Kau itu merasa sudah kudus gitu. Emang gereja punyanya orang kudus gitu? Banyak bicara, mau interogasi saya. Siapa Anda? Emang gereja itu tempat orang kudus? Itu dulu. Kalau Anda nggak bisa jawab, ya percuma Anda mengaku Kristen itu percuma. Saya nggak mau diinterogasi di sini. Anda siapa? Loh, saya nggak ngerti apa-apa kok mau nggak interogasi. pernah mengintegrasi orang. Cuma ini bicara Kalau ajaran. Anda pintar ya jelaskan aja. Lah iya. Biar saya tahu pun saya nggak akan jawab orang-orang model seperti Anda penuh dengan kesombongan. Mau Siapa bertanya yang ke saya. sombong itu siapa? Anda jangan mengalihkan perhatian dengan Anda pikir dengan saya sudah membawa ini lupa? ke semuanya.
Anda pikir saya sudah lupa waktu itu saya naik di Komal, mau kamu caci maki saya lalu kasih turun saya? Kapan saya pernah buka komal ke komalmu itu? Kapan? Jangan bohong kamu. Saya nggak Sama pernah PTT buka. ya, saya masih ingat Saya sama nggak pernah PTT. buka sama sekali. Kamu Waktu jangan itu sama jangan bohong PTT kau. di Komalnya siapa itu? Jangan bohong kau. Gak perlu lah. Saya nggak pernah buka komal untuk orang lain. Titik. Kamu jangan fitnah kamu itu. Jadi begini teman-teman. Nah ya, sebenarnya Bang Vincent ini masuk di Komal Katolik, dia mencoba mencari jiwa-jiwa dalam arti lahir baru. Tapi sebenarnya tadi kita tidak pernah Saya menyerang, tidak Bang. pernah mencari Bentar, jiwa bentar dulu, bang. Bang Ya, Vincent, saya bentar tidak dulu. pernah mencari Bentar jiwa. dulu, Saya Bang hanya Vincent. ngobrol-ngobrol biasa Bentar, saja. ya. Kalau Iya, kalian benar. mau pengajaran Justru, Katolik ya saya dengarkan. iya Tapi saya Bang. tidak suka interogasi ke saya seakan-akan kalian ini Bukan, hebat luar biasa. bukan. Kontribusi kalian apa di Katolik saya tanya? Justru karena itu. Jangan-jangan pastor Katolik kalian tidak kenal kalian. Jadi begini. Gini, Om Vincent, sebentar, sebentar, Om Luther, gitu. Kalau sudah bertanya tentang apa kontribusi, ya memang kita tidak punya kontribusi, Om Vincent. Agama Katolik itu nggak punya kontribusi. Umat itu memang tidak berkontribusi kepada gereja. Gitu. Pemahaman Iya, ini kalau harus enggak ya, berkontribusi, Cuma Bang. begini. Ngobrol santai aja, nggak usah seperti begini. gini mau enggak, gerak maksudnya begini. Kita bingung dengan kata kontribusi ini yang dimaksud pada juga tadi ya. Ya, saya bingung. Jangan-jangan Jadi pastor paroki Anda aja enggak kenal kalian, kok mau ini kan sombong-sombong di mulai, TikTok ini. Bang, Jangan kita bawa ke situ diskusinya. Jangan Jangan bawa ke situ diskusi. Ngobrol santai aja, nggak usah mau Ya. interogasi. Pertanyaannya kan gini loh. Dari berbagai macam doa yang Anda kenal. Ini bicaranya di doa penyembahan tadi loh. Di mana ada doa penyembahan itu. Jangan lari-lari kemana-mana. Ya, doa penyembahan itu, Bang. Itu kita berdoa untuk menyembah Tuhan Yesus. Ya, ketika kita menerima perjamuan kudus, kita bermazmur menyembah Tuhan Yesus, lalu kita melakukan perjamuan kudus itu Bang Genta. Ya justru karena itu Bang Vincent, ya sebenarnya tadi kan Bang Vincent sudah mengatakan ya untuk penyembahan ada imam, ada altar dan apa itu sebenarnya sola scriptura ya. Tapi ya sebenarnya termasuk saya mengatakan tradisi. Tadi Bang Vincent langsung menyerang pribadi. Saya kan tidak mengatakan perpuluhan tradisi atau menggunakan uang. Saya cuma bilang perpuluhan menjadi tradisi dalam gereja. Tapi saya tidak mengatakan Bang Vincent menggunakan uang. Tapi Bang Vincent mulai menyerang ke sana kemari. Artinya Nah, Bang saya Vincent sudah jelaskan berulang baru kali. kedua. Tradisi itu mungkin menurut kalian, tapi menurut kami bukan tradisi. Iya begini. Kenapa? Iya Bang Kenapa? Vincent. Begini, hal yang pertama diumumkan dan dilakukan terus-menerus disebut jadi tradisi, Bang. Begitu. Contoh, saya katakan tadi, ketika Gereja Katolik mengkanonkan Alkitab pertama kali pakai dan digunakan terus-menerus jadi tradisi. Begitu juga ketika perpuluhan diumumkan kesepakatan gereja Bang Vincent untuk pertama dilakukan dan diterlakukan terus-menerus jadi tradisi itu, Bang. Nah, begitu. Ya, kita sepakat dulu situ. Baru tentang syafaat. Ya, tradisi. Ya, Iya, betul. jadi Tradisi otomatis gereja. jadi tradisi. Karena melakukan terus-menerus. Pertama kali dilakukan untuk umpama saya sudah berikan contoh, Gereja Katolik mengumumkan bahwa 73 kitab ini dilakukan ya, itu diumumkan. Akhirnya diteruskan dan terus-menerus sampai tahun sekarang 2025 menjadi tradisi. Ya kan sudah paham ya? Tapi saya Ya. tidak mengatakan Bang Vincent melakukan uang kok tersudah di situ. Termasuk Ya. doa syafaat. Kalau doa syafaat kalau diserap dalam bahasa Arab itu bahasa Arab juga. Doa syafaat itu. Kalau Bang Vincent tahu ya Enggak, aku enggak tahu aku doa syafaat bahasa apa. Jelaskan aja. Bang Vincent cari di Google. bahasa apa itu doa syafaat, serapan dari bahasa apa itu serapan dari bahasa Arab. Gitu. Nanti saya cari di Google sesuai dengan perintah Bang Rafael tadi. Jadi banyak memang kitab-kitab suci dari lain itu menggunakan serapan bahasa Arab. Tapi kalau kita menggunakan bahasa aslinya, memang agak-agak dia berubah-berubah. Ya Bang Vincent ya, ketika kita berdiskusi tidak menyerang pribadi, cuma Bang Vincent mulai merasa Kalau saya ini Bang nggak suka nyerang pribadi kalau tidak didahului. Soalnya Bang Vincent tadi apa sih kontribusi kalian ke gereja Katolik itu? Cuman saya Saya bertanya seperti itu Bang, karena gini,
Karena cara diskusi kalian ini terlalu tendensius gitu loh. Seakan-akan kalian ini hebat sekali di Katolik. Bukan hebat. Begini Bang Vincent, contoh, eh, eh, pemimpin tertinggi kami Paus tidak ada meninggalkan uang sepeser pun atau harta dunia. Saya cuma kombainkan sekelas ketua sinode saja orang kaya gitu loh. Artinya dalam pelayanan Tuhan menjadi hamba Allah itu tidak menerima atau gaji ataupun sepeser atau sepuluh apapun. Itu fakta. Karena memegang kaul kemiskinan. Jadi dari pastor pembantu, pastor paroki, dari uskup agung, kardinal dan sampai paus, mereka tidak ada harta apapun. Jadi itu pelayanan murni. Tapi kan fakta, secontoh kelas ketua sinode lokal pun sudah kaya, itu fakta. Betul. Tapi tidak Saya juga menjadi kaya, Bang. Saya juga Nah, kaya. Nah itu kan Dan maksudnya. kekayaan itu tidak dilarang kok kalau didapatkan halal. Kita tidak merampok, tidak mencuri, Ya, tidak merugikan orang. Kaya Ya, itu ya. nggak dosa, Bang. Oh Ya, iya, benar. nggak dosa Om. Ya enggak dosa. Jadi tapi kalau kita Justru saya kalau dipilih ya, disuruh pilih kaya sama miskin, saya lebih pilih kaya. Oh iya. itulah beda pelayanan. Saya nggak mau miskin, susah-susah ngemis sama orang. Bentar dulu Bang. Itu kalau Bang Vincent standarnya seperti awam kami. Kami tidak mau memilih jadi miskin tapi pingin Betul, jadi Om. kaya. Saya Tetapi juga kalau nggak mau memilih jadi bidat. kalau awam ya, Betul. kalau dalam pelayanan harus memilih kaul kemiskinan, tidak Kalau saya menerima. harus pilih kaya saya. Oh ya sudah di situ dapat kuncinya, gitulah Bang Vincent. Jadi ya udah gitu loh. Ah, kuncinya sudah Tujuan- dapat Tujuan pelayanan. hidup kamu kan hanya untuk Ah, saya. dapat- Itu bedanya dapat- masalahnya. Jadi itu kuncinya. Kita tidak menjas ya. Artinya kita sudah dapat kunci bahwa Kalau itu nggak pelayanan nanya saya maunya apa. Kalau saya sih nggak mau jadi bidat. Itu Iya kan? itu bedanya. itu bahasanya. Sama, saya juga nggak mau jadi penyembah patung. Saya kan artinya begini, kita bisa lihat konteks pelayanan. Arti Bang Vincent lebih memilih Protestan, pelayanan menjadi kaya. Tapi kalau Katolik itu imam kami, klerus kami itu hidup kaul kemiskinan, dan ketika meninggal tidak meninggalkan harta dunia atau apa begitu. Jadi Kalau kuncinya di kami situ. meninggal, Bang, kami Tapi- meninggal. Kalau kami meninggalkan Untuk harta istri. juga, karena ada Ya. anak istri kami. Nah, itu Masa mau maksudnya. meninggalkan tidak punya apa-apa. Justru karena itu dalam pelayanan Katolik dia itu tidak seperti itu. Kalau Bang Vincent, saya lebih halus ya. Kalau Bang Rafael langsung bilang bidat. Tapi Ya, karena saya nggak mau. Om. seperti itu sebenarnya. Bayangin kalau saya tiba-tiba Rafael mati dalam keadaan bidat, wah ngeri. Saya nggak mau. Rafael, jangan sombong dulu. Anda pikir Anda mati masuk Loh, saya nggak bilang surga? kamu, saya bilang saya. Kalau saya mati dalam keadaan bidat, kenapa Anda tersinggung? Saya nggak ada nyebut nama Anda loh. Enggak, neraka tempatmu kalau hidupmu nggak beres. Biar kau di Katolik. Saya nggak Begini, nyebut nama kamu loh. Kok kamu merasa bidat gimana sih? Bang Rafael, cuma saya sedikit aja. Kalau kami awam kan, Bang Vincent, beda. Kita bukan Romo. Kalau Bang Vincent itu sekelas Romo, umpama contoh. Tapi pelayanannya berbeda. Kalau Bang Vincent pelayanan tidak mau miskin. Tapi pelayanan Katolik imam kami mereka kaul kemiskinan. Makanya banyak yang jatuh di situ. Banyak yang jatuh di situ jadi hamba mamon. Itu intinya. Mudah-mudahan Bang Vincent tidak jadi hamba mamon. Artinya enggak. Enggak. ayatnya tidak, tapi intinya sudah dapat kuncinya bahwa pelayanan Protestan ingin jadi kaya, makmur. Tapi pelayanan imam kami, klerus kami, kaul kemiskinan. Jadi bisa dapat kuncinya bahwa Bang Vincent pindah Protestan bukan karena pelayanan murni, tapi karena uang. Intinya sih Iya, itu. betul, karena uang, Bang. Ya sudah, dapat kan poinnya. Iya, Artinya dapat. bidat. Sudah Artinya clear. bidat. Clear. Clear ya. Clear ya, Clear. clear ya teman-teman ya. Jadi begini, Clear ya. saudara Jadi kalau Kuter, boleh turunkan saja Bang Vincent karena dia bidat. Sudah clear. kamu binatang kau bidat, Clear. ya. Ya udah, Om coba saya dibesarin dulu Om. Clear sudah. Iya, saya dibesarkan dulu. Pindah Katolik Jangan bukan kasar karena- Om Vincent. Enggak, dia yang kasar duluan, Bang. Ya, maksudnya Slow. sudah dapat kuncinya. Dia pindah Katolik bukan karena apa-apa. Pindah Protestan karena uang. Om Luther nih. Apa jawaban? Ganteng banget kan saya kan. Tuh, ini rumus saya nih. Makanya Om Luther jangan nuduh saya nggak, Romo paroki saya nggak kenal loh. Bahaya Om Luther jangan nuduh saya loh. Tuh, ini Romo paroki saya nih. Iya, maksudnya mungkin sudah dapat Oh, kan kuncinya. ada yang terkenal tuh, lihat tuh. Dia Tuh. pindah- Om Luther aja belum pernah tahu ketemu sama ini toh. Iya, iya.
Dia Daya pindah udah ketemu ganteng kan? dapat kuncinya bahwa dia pindah Protestan karena uang perpuluhan. Dia sudah Oh, Jadi ini gini saya Luther ya, ini tuh saya lihat. jelaskan sudah dulu ya sudah supaya jangan Bilang perlu Rafael jelaskan nggak lagi terkenal lah. loh. Bang Rafael Vincent terkenal tuh lihat. jangan salah paham Luther ya. sudah Saya pengakuan pindah ke tadi. Saya Protestan pingin bukan karena kaya. perpuluhan. Tidak Itu karena tujuan. kaya. Nggak usah lebih-lebih. Saya pingin kaya. Itu tadi sudah ngomong kok. Iya, jadi gini, maksud saya itu gini. Kita di Protestan tidak seperti di Katolik, punya kaul kekal enggak. Kita diberikan kebebasan kalau memiliki harta dengan halal ya enggak masalah. Ya gitu. Jadi kalau saya dipilih ya, disuruh pilih miskin dan kaya ya tentunya saya lebih memilih kaya, tapi kaya saya tentunya bukan dari perpuluhan, ya. Iya, pada intinya Bang Vincent Tentunya sama saya seperti punya usaha sendiri, jangan ya, sampai dibatasi begini. karena saya Artinya, bayarin gereja saya harus begini, jadi miskin. Kalau saya begini Bang punya usaha Vincent. sendiri, apa salahnya? Begini Bang Vincent. Jabatan pendeta dengan awam kami sama. Kami awam tidak mau Yang mau miskin. disamakan, saya Itu kasih bicara tahu ya. awam. Itu bicara awam. Enggak, Jadi jabatan pendeta dengan sama awam dengan Katolik awam Katolik. itu derajat pendeta lebih rendah dari awam Katolik. Saya Karena kasih tahu. awam Bukan awam sama, Katolik. Dengar dulu. bukan Awam sama bang, lebih rendah. Derajat awam Katolik lebih tinggi. Karena Enggak, bagi begini. kami Bukan. pendeta itu hamba, bukan raja ya. Pendeta itu hamba. Hamba bagaimana Bang? Coba perhatikan. Ya. Cari kata arti hamba loh. Berarti Coba banyak hamba dia. kita harus Coba Anda jatuh cari di kata bawah. hamba. Iya, karena di Alkitab dibilang kau bukan lagi seorang hamba, tapi sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Wih, bahaya Alkitab. Berarti nggak soal skriptura ini bahaya. Saya paham itu, hambakan uang maksudnya gitu loh. Oh, Hamba ini maksud. Oh iya iya iya. Lah kan jelas tadi dia mengatakan saya pindah ke Katolik karena uang. Iya. Jadi kelihatan kunci tadi ya bahwa Itu dia kuncinya terbuka, udah. Iya. rendah, Kalau awam Katolik kan ya hamba Tuhan miskin pun harus siap. Oh iya, memang. Memang. Makanya kalian miskin semua. Ya Nah, nggak itu. apa-apa. Tuhan sudah nganu, Bukan hanya sudah miskin. memberi Tapi rezeki kan, itu udah tapi kan nggak Bukan tanda miskin tangan jasmani loh. masing-masing. Miskin rohani kalian, miskin rohani nggak ngerti Jadi apa-apa. teman-teman itu tadi dia ngomong itu hanya retorika saja bahwa dia begini-begini. Ternyata dia tidak mau pelayanan miskin gitu loh. Dia Iya. pilih kaya. Sudah kuncinya. Memang Orang bodoh aja yang mau miskin. Memang Zaman sekarang tujuannya kok mau itu. miskin. Makanya susah sekali pendeta kalau sudah kaya mau balik ke Katolik. Taruhan Oh, saya. Enggak akan kembali itu. merasa. tapi memang dia nggak akan kembali karena memang nyaman dia perpuluhan begitu. Betul bang. Om, jangan sampai kembali lah, repot nanti bikin susah. Nggak usah nanti Ya dia. ya, jangan kembali. Wong Kalau yang kembali- satu ini aja sudah Kembali dia ngerepoti tidak, yuk, ditambah dia lagi. tidak mau miskin, tidak mau menderita toh. Iya. Ya. Apain mau menderita? Dia kan udah nyaman menerima pajak toh, pajak. Artinya pikul salib tidak mau, jadi Alhamdulillah. hamba Tuhan sebenarnya tidak mau, nggak mau susah. Sedangkan dia mengatakan pikul salib. Jadi dia Jadi tidak mau. gini loh Bang Luther. Jadi gini. Sudah Kalau kuncinya Bang sudah Luther sudah- milih mau jadi susah, miskin, sengsara silakan aja. Itu Nggak pilihan begini. Anda. Kalau saya Jangan jadi paksakan romo, pilihan Anda ke orang lain pun harus ikuti Bukan kemauan Anda. begini, Itu nggak boleh. begini Pak Pendeta. Artinya kalau saya jadi romo saya akan pilih hidup kaul kemiskinan kalau saya jadi romo ya. Tapi kalau saya jadi awam sama kita Pak Pendeta, sama-sama susah. Sama Ya, kan? silakan aja. Silakan Jadi aja. Pak Pendeta sekelas awam Katolik sebenarnya nggak mau susah. Miskin Kalau bagi saya kecuali nggak masalah bang, mau kelas Iya. awam kah, mau kelas apa, bagi saya nggak ada masalah. ini kuncinya bahwa ternyata Pak Vincent itu pindah Protestan bukan karena banyak tadi yang Pak Vincent ngomong, tapi sebenarnya nggak mau miskin gitu loh. Dengan menjadi Iya. pendeta jadi kaya begitu. Betul. Teori kemakmuran. Makanya dalam teori kemakmuran waktu saya di karismatik GPD, ketika mau berbulan kita jadi kaya makmur begitu sebenarnya caranya. Nggak jauh-jauh. Itu jadi menjadi seorang hamba Tuhan beda. Jadi Pak Vincent itu adalah hamba uang. Saya sih awalnya masih berpikir positif, tapi ternyata setelah Abang Pak Luther. Vincent, ya Abang Luther, Abang host catatan kaki. Yuk. Ya, karena saya sudah menangkap ending yang disampaikan oleh Dede Vincent, jadi tidak perlu dibahaskan lagi. Saya pamit dulu ya. Saya turun dulu. Oh gitu. Oh ya. Oke. Sudah dapat endingnya jadi kita tidak perlu diskusi lagi. Oke. Baik, terima kasih Om. sudah dapat Pagi di Momere itu ya, sudah jam 1 Semuanya ya? setengah 2. sudah dapat Ya, ini ya, dari ya Pak kita Vincent. istirahat dulu semuanya ya. Saya juga izin turun.
Mohon maaf kalau kalian tersinggung dengan kata-kata saya. Mohon maaf Om, karena memang kenyataannya yang keluar dari gereja Katolik itu bidat, jadi jangan tersinggung. Mohon maaf. Iya, saya nggak tersinggung. Nggak tersinggung. Salve, Vincent, jangan turun dulu nih, jangan turun dulu, Vincent. Kenapa, Bang? Bang Melo percuma sudah dapat kesimpulan tadi. Saya baru kaget, saya dengar, baru bangun dengan dapat kesimpulan. Iya. Ini, Vincent, kejap, jangan turun dulu, Vincent. Nih. Oh tuh, Om Meloredo kangen sama Vincent ini. Nah, jangan nanti gara-gara Om Vincent turun dia pun nggak tenang, makan pun nggak enak, tidur pun nggak nyenyak. Ada Om Vincent di sini Iya, dulu. saya baru bangun. Ngobrol sama Om Meloredo, saya Bang turun. catatan ada rekaman Iya. ini. Banyak ya. Kalau direkam. Ini saya juga mau pamit. Ya, Sudah dapat endingnya. Mata kata dua sama Vincent dulu, jangan turun dulu. Om Genca, semangat terus. Mata kata Silakan. dua. Begini, Vincent. Kan sekarang statistik baru ini, semua dunia, Eropa, Amerika, terutama Eropa, itu semua statistik sekarang berapa ratus ribu banyak yang menjadi Katolik, kembali ke Katolik, daripada ateisme kembali ke Katolik. Jadi kadang-kala sangat tidak masuk akal. Kita kadang-kala berbicara lurus, lembut itu kalau orang dari bidat untuk kembali ke Katolik. Masa kamu dari Katolik ke sana kamu keras, hati keras. Bang Melo sudah diskusikan tadi itu Bang Melo. Ribu suara tuh orang diskusi dengan kamu, lembutlah hati kamu tuh kembali. Jangan keras kamu ikut dengan kawan-kawan lain. Kamu tuh kan kalau benar hati kamu tuh lahir daripada Katolik, dengan sadarlah rendah hati kembali. Jadi itu masalah. Jadi begini Bang Melo ya, negara Bang Melo kita baru Indonesia bangun ini ini. Bang menjamin hak kebebasan warganya Bang untuk Melo. memilih keyakinan masing-masing. Itu Sudah yang pertama. Ya betul, Tadi. gak ada paksa. Ini kan orang Ya, jadi kawan-kawan kalau kita sudah, dengan kalau saya tidak mau kembali ya jangan dipaksa. Itu Bang Melo Gak ada sudah. paksa. Ini kan dengan rendah hati, kita bicara dengan rendah hati. Siapa yang Enggak, maksa enggak. itu hati? Bang Saya Melo sudah sudah kasih tadi. tahu. Bang Saya Melo sudah bilang. tadi. Lembu Sudah saja saya binatang bilang. kita gak boleh paksa, apalagi manusia. Bang Melo tadi Ya, sudah jadi diskusikan negara itu kita tadi. sudah memberikan hak kebebasan warganya Bang untuk Vincent, sedikit memilih aja. keyakinannya. Bang Vincent, sedikit aja. Tadi sudah diomongin tadi tentang Bang Melo sudah halus-halus mungkin ternyata kita dapat endingnya bahwa dia pindah Protestan karena uang. Itu saja. Iya, betul. Betul, saya pindah ke Protestan karena uang. Kenapa? Anda tersinggung dengan kata-kata saya. Nggak tersinggung. Atau Anda perlu uang dari saya transferkan. Nggak Bang Vincent, kita tidak tersinggung. Cuman kita sudah tahu pelayanan Bang Vincent seperti Iya, apa. iya, kenapa? Nggak, bukan Kalau sudah tersinggung. tahu kenapa? Nggak, artinya ketika Bang Pernahkah Vincent. saya rampok uangmu jadi Anda mau macam-macam Tunggu, sama aku? Tunggu Bang Kalau Vincent. aku mau kaya kenapa? Hah? Merugikan diri Anda? Nggak, begini Bang Vincent. Jadi maksud saya, nggak perlulah bilang, oh keluarga ini saya dulu Katolik begini. Kuncinya ternyata Bang Vincent pindah Protestan karena nggak mau, karena uang. Itu aja sebenarnya. Jadi nggak perlu berliku-liku bicara, oh waktu saya baca Alkitab ini sehingga saya pindah Protestan. Bukan itu. Ternyata Bang Vincent karena uang. Itu saja Iya, sebenarnya. kena apa kalau kena uang? Kena apa? Merugikanmu apa? Bukan Bang Vincent nggak nangkap. Jadi begini maksud saya, ketika Bang Vincent pindah Protestan jangan bicara saya dulu Katolik begini, nggak perlulah itu. Ternyata kan kita sudah dapat kunci. Ya. Itu. Jadi ketika Bang Vincent mau bilang, oh saya sudah Protestan, jujur karena saya tidak mau miskin, karena saya perpuluhan dijalankan. Jangan bicara lagi tentang lama. Oh saya tidak suka Saya Katolik. jangankan di Begini, Protestan, begini. Pak. Seandainya saya di Katolik pun kalau dipilih kaya dengan miskin, saya akan pilih kaya. Gitu loh. Nah, Jadi bukan kan masalah ini- Protestan dan Katolik. Makanya Ini saya masalah bilang. ekonomi. Makanya saya bilang kalau kita jadi awam sama kita lebih membeli kaya. Ya mau disamakan atau apa, ya bagi saya nggak masalah tadi. Tapi kalau dalam pelayanan Katolik seperti Karena Roma, bagi kami tidak ada perbedaan antara seorang rohaniawan dengan awam. Seorang rohaniawan bukanlah raja dalam gereja. Tapi Dia hanyalah hamba. Om Vincent, Ya, ini jawaban serius kamu ya? bagaimana? Jawaban serius ini ya? Apa itu jawabannya? Bahwa salah satunya Om Vincent itu mau jadi kaya. Iya, saya jadi kaya. Kenapa? Ada masalah apa di sana? Oh, oke. Ya baca Alkitab aja lah. Itu saja saya punya masukan. Apakah kaya itu berdosa? Baca Jadi Alkitab begini. saja. Maksudnya baca Alkitab saja. Karena ada Saya semua sering tertulis baca, kok. saya sering baca Alkitab. Bang, Jadi catatan. gini, Catatan saya Bang. membuat gini ya, saya kasih tahu ya. Menjadi miskin bukanlah dosa atau kutukan dari Tuhan, ya. Menjadi kaya juga bukanlah satu-satunya pertanda seseorang itu diberkati oleh Tuhan. Gitu. Tuhan Yesus sering memperingatkan bahwa bahaya seseorang berdosa lebih baik seorang
apa ya, seorang miskin lebih mudah masuk ke dalam Begini Om lubang Vincent, jarum. Om Vincent, saya Ya. masih apa namanya memberikan masukan lah ya, gitu. Begini, kalau motivasimu memang menjadi pelayan Tuhan, menjadi gembala, menjadi pendeta untuk menjadi kaya, kamu sudah jadi hamba mamon. Itu adalah penghakiman yang tidak betul. Sangat alkitabiah. Enggak betul. Mudah-mudahan Karena direct. kalian ini enggak ngerti Loh. sampai di situ. Memang menjadi pelayan Tuhan itu tidak boleh motivasinya begitu. Oh, saya Menjadi tidak punya motivasi gini. Saya tidak Loh, punya tadi motivasi. kamu mau jadi kaya, jadi pendeta, jadi kaya. Oh, sorry. Gitu. Enggak, bukan gitu maksud saya. Saya Loh, kok mengatakan- nyangka lagi? Ini gimana ini? saya Seriusmu yang di mana? mengatakan gini. Saya mengatakan begini. Saya jadi pendeta bukan untuk jadi kaya. Kalau Loh, kok bolak-balik lagi? gini. Saya mengatakan begini ya. Saya ini kalau dipilih kaya ya saya akan jadi orang kaya. Mbak dia sudah Oke, putar-putar cerita Bang Catatan. Pilih. Kan tadi kita bicara Menjadi tentang pertanyaannya gini, menjadi pertanyaan kekayaan saya ini bersumber dari mana? Apakah bersumber dari pelayanan atau dari mana? Itu dulu harus kita tahu. Ya. tadi kan bicara tadi Tetapi sudah ketika seseorang mau melayani Tuhan lalu dibatasi nggak boleh kaya, kamu harus jadi miskin. Itu pun nggak boleh sebenarnya. Bukan Atau dalam ranah itu kita seseorang tadi. punya motivasi. Begini Om Vincent, jangan ralat lagi pernyataan yang sudah lah. Jangan jelas tadi. jilatlah di ludah yang sudah dibuang lah. Gitu. Maka penting sekali saya tadi tanya itu, kamu serius nggak ngomong begini? Kamu jawab serius gitu. Iya, Makanya kalau serius. kamu sudah jawab serius, makanya saya bilang kamu menjadi hamba uang, menjadi pelayan. Bahaya. Untuk menjadi hamba uang itu Itu. bukan hanya orang kaya ya. Orang miskin itu paling hamba uang. Lah terlebih lagi kalau jadi pelayan itu, pewarta. Siapa bilang Ya, orang kaya itu jadi- hamba uang? Kebanyakan yang jadi hamba uang itu orang miskin kok. Loh, kalau mereka tidak berstatus seperti Om Vincent misalnya sebagai pendeta, no problem lah. Tapi kalau misalnya Om Vincent dalam kapasitas sebagai pendeta dan memiliki motivasi untuk menjadi kaya dalam pelayanan, Apakah gitu. pendeta itu diwajibkan harus jadi miskin? Motivasimu, Saya tidak mengatakan motivasi saya. loh, Saya nggak tadi, punya motivasi. tadi katanya mau jadi kaya. Mau jadi kaya itu bukan motivasi dalam pelayanan saya. Lah terus mau jadi apa? Kita harus bedakan dulu Bang ya dalam dunia Lah, pelayanan. bedakannya dari mana? Yang mana mau dibedakan? Tidak bisa Om Vincent. Nah, itu Sekali kan lagi, menurut kalau Anda. misalnya begini, Saya jujur ini bisa barang ini. membedakan. Om Vincent begini, ini kita ya. Kalau memang omonganmu itu keliru, salah, maaflah, saya salah, gitu. Itu. Saya tidak akan meminta maaf karena saya merasa tidak bersalah. Oh iya, kalau tidak bersalah ya berarti betul. Motivasimu memang jadi kaya, pelayan jadi kaya. Jadi Gitu. gini Bang CK, kalau saya mau jadi kaya, motivasi saya melayani Tuhan karena kaya, saya rasa enggak. Karena gini, saya membedakan antara dunia pelayanan dengan dunia ekonomi. Gitu loh. Karena apa? Karena saya jadi kaya. Jadi kaya itu sumbernya dari mana? Apakah sumber dari pelayanan atau sumber dari mana? Kalau saya punya usaha sendiri, Om Vincent, maka itu disalahkan. Oke Om Vincent. Jadi begini, kalau kita mau tanya lagi, cari runutnya nanti itu Vincent. Waduh, bisa dapat juga ekornya Om Vincent. Itu. Karena gini loh, Gitu. karena apa? Kalian langsung menuduh seseorang itu pendeta kalau kaya, dia adalah hamba uang. Karena kalian sudah didogma bahwa Vincent, seorang boleh, rohaniawan Vincent. seperti Katolik itu harus kaul miskin. Memang betul. Iya. Kalau itu memang dalam Katolik. Silakan. Makanya jangan disamakan, Bang. Jangan disamakan Lah, satu iya, agama, kan. satu gereja dengan gereja yang lain. Kami tidak Saya menyamakan, Bang tapi Catatan tadi. ya Tadi kami saya tidak. tidak menyamakan loh. Saya Ya, cuma bilang gitu. perbedaan. Ah, Tapi Bang Vincent langsung marah. Mhm. Saya cuma bilang perbedaan pelayanan di Gitu. Katolik Ya. Romo-Romo dengan Tidak menyamakan. pendeta. Itu. Tapi nyanda. Tapi ya mau bilang apa lagi? Sama Saya sekali kadang- tidak Ini menyamakan. apa, Bang? Kita mandang Vincent ini kadang-kadang saya sampai sekarang saya masih bertanya-tanya gini, yang dari sanksinya begini, paman-paman gini. Katanya dia seorang pendeta. Ini saya mau buat 4 pertanyaan, boleh satu kesimpulan, satu jawaban Vincent begini. Host, saya turun dulu ya. Host, Katanya seorang seorang pendeta. Terima kasih. izin saya turun dulu ya. Yang penting saya sudah dapat kuncinya tadi. Oke, terima kasih. Oke. Vincent begini. Katanya seorang pendeta, tapi ini saya mau ajukan pertanyaan kalau boleh kamu simpulkan begini.
katanya seorang pendeta, tapi nggak pernah nampak laga seorang pendeta. Misalnya ada video khotbah, ada jemaat berapa puluh orang, ratus orang. Itu nomor satu. Nomor dua, katanya hamba Tuhan. Hamba Tuhan tuh setahu saya kalau perjanjian lama para nabi, Musa hamba Tuhan, perjanjian baru hamba Kristus, para rasul, itu 12 rasul atau Paulus. Selain daripada itu, yang paling menonjol hamba Tuhan hanya Bunda Maria saja yang menjawab clear hamba Tuhan. Yang lain itu enggak. Lalu apa? Yang aneh juga, kamu klaim bila seorang pendeta Protestan yang vulgar selalu, walaupun ngajak kembali ke Katolik, kononnya melahir dari Katolik, kan ngajak Katolik nggak mau. Tapi di Komal Protestan banyak nggak nampak, banyak nolak. Tapi semua rajin ke Komal Katolik, di ngajak nggak mau. Ini kadang-kala aneh, tapi nyata. Jadi tolong simpul gimana ya pendirian kamu? Kadang-kala nggak jelas, misalnya. Minta maaf. Kadang-kala kalau saya baca di Fiti-Fiti, saya banyak dapat kiriman, cuma saya nggak layan. Tapi kadang-kala saya nengok Fiti-Fiti kamu atau yang itu tuh kadang-kala secara tidak langsung pukul Katolik begitu vulgar. Tapi kalau masuk ke Komal Katolik mulai ngomong ke arah kita jangan beginilah begitu. Saya pun kadang-kala mau baca kamu nih kadang-kala macam bunglon nih. Kalau nempel daun hijau ikut hijau, nempel daun merah ikut merah. Gimana coba jelaskan? Ya, jadi gini ya, saya tetap membedakan dunia media sosial dan dunia pelayanan, Bang. Ya, karena saya juga membedakan keluarga saya. Tidak semua di TikTok saya harus expose semua tentang keluarga saya. Foto istri anak saya jarang saya pamerkan, foto pelayanan juga jarang. Ya, kalau foto istri anak nggak usah lah, itu sangat privasi. Maksudnya kalau kamu bilang seorang pendeta, cobalah ada video sementara khotbah, kenapa ada jemaah berapa puluh orang, nggak ada pun satu. Itu kan bukan privasi, itu kan menandakan betul orang boleh meyakinkan orang bahwa memang betul dia seorang pendeta. Kalau cuma gelar-gelar saja ya siapa aja boleh ngaku-ngaku. Saya kalau misalnya saya bikin Fiti baru ubah suara, saya bilang saya seorang Romo boleh. Orang bukan nanya mana ada. Tuh kamu sekolah di mana, teologi di mana atau apa ikut ordo mana, kan nggak mungkin. Yang penting kalau saya nanya dulu ada saya curi dokumen salah seorang Romo saya ngaku-ngaku begitu boleh aja. Ya kalau lewat TikTok cuma gini kan boleh kok. Ya, jadi begini Bang ya. Kalau memang setiap orang masih punya prinsip masing-masing dalam bermedia sosial. Ada yang menampakkan diri dalam pelayanan, apapun yang dia layani dia posting di medsos. Kalau saya enggak seperti itu. Itu yang menjadi prinsip saya ya. Saya enggak akan lakukan hal-hal seperti itu. Terus yang kedua, masalah Komal ya di Katolik. Ya saya memang itu senang-senang aja sih ngobrol di room-room seperti ini. Untuk sebenarnya tujuan utama saya itu hanya silaturahmi aja sih, ngobrol biasa-biasa saja. Nggak ada Kalau boleh lain. kata silaturahmi, sebetulnya kan kamu kan seorang itu, kamu kan punya visi misi juga. Kalau masuk ke Komal Katolik, kamu punya niat bahwa mengajak umat Katolik yang itu mungkin kamu boleh dengan dipoles dengan ayat kitab suci atau kan boleh menarik praktik untuk ikut jejak kamu boleh juga. Tujuan saya di situ. Why not? Tujuan saya, karena saya mengerti tidaklah mungkin saya mengajak orang itu lewat TikTok ini, enggak. Bahkan saya di diskusi-diskusi tidak pernah saya menggunakan ayat, jarang ya saya pakai ayat-ayat segala macam, enggak. Yes. Enggak pernah saya. Data-data pun saya enggak pernah keluarkan. Diskusi biasa aja sih. Bukan berarti saya nggak punya data ya, saya banyak, cuma nggak akan saya tampilkan itu. Karena tujuan saya bukan untuk mengajak, enggak. Silaturahmi aja. Di room Islam pun saya kasih tahu mereka saya hanya silaturahmi aja. Nggak ada lebih dari itu. Ya, tapi kan kadang-kala gini, Vijay, kamu kalau misalnya kasih Viti atau kamu berita share sendiri Viti atau kasih orang, termasuk saya juga banyak, cuma saya nggak respon aja. Jadi kamu harus apa ya? Serasi, baik di Viti keras begitu, dihadapi secara depan face to face juga keras, maksudnya itu baru gentleman. Jangan di Viti kamu keras bila masuk di sini demi untuk bisa dilayani, kalau lalu kamu mengatakan oh kita begini, kita harus begini, itu hak bebas, itu nggak boleh. Melo, saya sedikit potong dulu. Jadi Om Vincent ini dia mau naik di room proti juga, banyak kan orang bertentangan dengan dia, karena saya sering nonton di room proti. Ya baik ibu-ibu, bahkan ya para pendeta. Jadi sering tidak terjadi satu pendapat. Jadi ya dia lari ke room Katolik. Ini saya nonton nyata, saya tidak mengarang. Saya nonton ya Om Vincent sering sekali naik tuh dengan room-roomnya siapa, Deborah mereka, Tina Mary apa. Ada beberapa waktu lalu pun saya nonton, kalau nggak salah kemarin juga. Ya, tetap aja Om Vincent ditendang juga di room proti itu. Paling diberi kesempatan 1-2 kata udah. Nah, itu yang buat saya ajukan 4 pertanyaan, termasuk itu tuh Paman. Tertanya-tanya sanksi saya selama ini.
Ya, jadi begini ya, kalau Malah di malah ditanya ini Vincent Kristen bukan, malah dituduh Katolik. enggak, masalah gini, kalau di sebenarnya banyak room Protestan yang memanggil saya, cuma saya enggak naik ya, diundang ya room. Memang ada room Protestan yang enggak suka dengan saya, itu sebenarnya room Protestan yang aliran sesat bagi kami, makanya saya naik ke sana. Mereka pun tahu, makanya enggak lama mereka turunkan, seperti Saksi Yehova, Mormon, dan apa ya, Enggak. Ya, satu ya lagi. kita bukan nggak amati Vincent. Gini, nggak usah ngomong saksi Yehova atau apa. Siap Protestan yang mainstream atau yang boleh dikatakan di sana lah, yang bersatu hati, yang selalu puja Katolik. Kalau misalnya kamu Protestan sejati, kamu kan orang karismatik di sana tuh banyak bergabung MKD yang suka puja Katolik. Mestinya kamu boleh ambil bagian di sana. Kenapa kamu ditolak? Itu loh. Nah, saya enggak pernah ditolak di sana. Justru kalau saya googling di bawah langsung dikasih naik. Cuma saya nolak. Saya yang nolak, bukan mereka yang nolak saya. Kalau Gitu. kalau misalnya kamu nolak di sana, kurang begini, Vincent, begini. Logika sederhana. Oke lah, buat sementara kami percaya dulu apa omonganmu. Tapi kan begini. Kalau misalnya kamu malas naik, mungkin lah saya nggak suka naik ke golongan MKD, suka kuda saya mau diskusi bebas. Oke lah, tapi kalau misalnya kamu buat VT kurang, kamu nggak mau terjebur langsung di sana, kamu punya VT mestinya banyak like atau banyak support daripada golongan-golongan sana lewat komen di bawah. Tapi semua kadang-kadang apa minim saja. Itu yang kadang-kadang buat kita jadi sanksi. Sebenarnya Ini gini, warnanya kalau apa ini? kalau like support itu banyak, Bang ya. Banyak sekali ya. Cuma Itu saya nggak boleh kadang, tipu. Kita pun semua boleh nampak, boleh nengok, mah. ya VT saya yang dapat like sampai ribuan itu saya hapus semua. Oke, sekarang saya tanya kamu nih, kita depan-depan ini. Kita bukan mau berdebat kursi, saya tanya. Kamu lahir dari seorang Katolik, kan sudah banyak tuh duduk dengan masuk komal Katolik, orang-orang pakar sudah jelas begini-begini. Pertanyaan saya dengan hati yang lurus dan vulgar kita ngomong, bukan mau debat kusir. Kamu jujur, apa yang membuat kamu tetap keras ingin di Protestan? Apakah kamu yakin hanya di sana kamu yakin boleh dapat keselamatan, kembali ke Katolik itu sesat, sembah berhala, atau gimana? Menurut jujur saja supaya depan-depan, jangan di VT kamu ngomong lain nanti masuk ke sini bilang kita harus begini. Apa di hati kamu? Ya, jadi pertama masalah konsep keselamatan. Keselamatan mana? Konsep keselamatan gimana? Coba. Ini ada laporan ujaran kebencian ini muncul di layar saya. Tapi memang benar Om, itu dia naik di room protes, tetap aja dia tidak diberi ruang untuk berbicara lama. 1 menit pun nggak nyampe di mood. Ubu, Andre naiklah. Ada bapak nggak naik?